Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih soal augmented reality di kelas? Ini beneran bakal ngubah cara kita belajar atau jangan-jangan cuma mainan keren aja? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya janji dan juga kebingungan di balik teknologi yang lagi hits banget ini. Coba dilihat, aplikasi AR sekarang kan banyak banget ya, pusing milihnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita tahu mana yang beneran alat belajar super canggih dan mana yang cuma, ya, gimmick doang? Itu dia pertanyaan besar yang mau kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, untuk menjawab kebingungan tadi, ada sekelompok peneliti yang akhirnya bikin solusinya. Keren banget, mereka bikin semacam alat ukur lah. Sebuah matriks evaluasi yang isinya 7 parameter kunci. Tujuannya buat membongkar DNA dari setiap aplikasi AR pendidikan. Oke, yang pertama, interaktivitas. Gampangnya gini, ini soal seberapa aktif siswa bisa ngoprek kontennya, bukan cuma nonton pasif. Contohnya, mereka bisa nggak sih muter-muter molekul 3D pakai jari? Atau cuma bisa liatin aja molekulnya melayang-layang? Lanjut, yang kedua ada imersi. Ini soal gimana aplikasi itu bisa bikin kita ngerasa bener-bener ada di sana. Biar pengalaman belajarnya tuh kerasa nyata banget dan bikin ketagihan. Makin banyak indera yang dilibatin, ya makin dalam juga imersinya. Bayangin aja, kita bisa dengar suara mesin pas lagi tur virtual ke pabrik. Wah, seru kan? Parameter ketiga, kesesuaian dengan realitas. Simpelnya gini deh, seberapa nyata sih tampilan objek virtualnya pas muncul di dunia kita? Kalau cahaya dan bayangannya kelihatan pas, nggak aneh, pengalaman belajarnya jadi jauh lebih enak dan nggak bikin pusing. Nah, ini penting banget nih, kedekatan konten dengan realitas. Jadi bukan cuma soal kelihatannya nyata aja, tapi perilakunya gimana? Udah sesuai hukum fisika belum? Ini krusial banget loh, supaya siswa nggak malah salah konsep. Selanjutnya, adaptivitas. Coba bayangin, aplikasi ini pinter nggak sih? Bisa nggak dia nyesuaiin diri sama kemampuan tiap siswa yang beda-beda? Atau ya udah, semua orang dikasih pengalaman yang sama plek ketiplek, nggak peduli dia udah jago atau masih baru belajar. Terus ada elemen permainan atau gamifikasi. Nah, ini bisa jadi game changer loh. Dengan nambahin misi, tantangan, atau bahkan cerita, pelajaran yang tadinya mungkin ngebosenin bisa tiba-tiba berubah jadi petualangan yang seru abis dan bikin semangat. Dan yang terakhir, kompleksitas. Ini buat ngukur sedalam apa sih materinya. Aplikasinya cuma ngasih tahu satu fakta doang, misalnya, oke, ini jantung. Atau dia bisa ngajarin satu sistem yang rumit, misalnya, gimana sih cara kerja seluruh sistem peredaran darah kita dari A sampai Z. Oke, 7 parameter tadi udah kita bahas ya. Sekarang bagian serunya nih. Apa yang terjadi waktu para peneliti ini benar-benar make kerangka kerja canggih ini buat nge-scan puluhan aplikasi AR yang udah ada di luar sana. Hasilnya menarik banget. Ternyata pas matriks tadi diterapin, kelihatan banget ada pola yang super jelas. Semua aplikasi itu kayak terbelah jadi 2 kubu atau 2 keluarga yang beda banget karakternya. Jadi, di kubu pertama ada yang namanya aplikasi berbasis teknologi. Ini tipe yang fokusnya cuma satu. Visualnya harus keren, grafisnya harus canggih, pokoknya bikin melongo. Nah, di kubu kedua ada aplikasi holistik. Kalau yang ini dari awal pembuatannya udah mikirin gimana caranya biar pembelajarannya benar-benar ngena, mendalam, dan interaktif. Dan coba deh lihat grafik ini, bedanya kelihatan banget. Yang kiri, yang grafiknya lancip ke atas gitu, itu contoh aplikasi buat lihat tanaman. Skornya cuma tinggi di satu hal, visualnya realistis banget, udah. Sementara yang kanan, profilnya lebih rata dan seimbang. Ini contoh game interaktif soal siklus hidup kupu-kupu. Skornya bagus di banyak parameter, dari interaktivitas sampai elemen permainannya. Dan ini bukan cuma kira-kira loh, analisis datanya benar-benar mengkonfirmasi temuan ini. Gambar yang lagi Anda lihat ini namanya dendrogram. Dan ini nunjukin gimana puluhan aplikasi itu secara alami misah jadi 2 keluarga yang beda. Jadi ini bukan sekedar opini, tapi benar-benar pola statistik yang valid. Oke, jadi logikanya gini kan, aplikasi holistik yang skornya seimbang di mana-mana, itu pastinya jauh lebih efektif buat belajar dong. Masuk akal banget kan? Nah, siap-siap, disinilah ceritanya jadi seru dan sama sekali nggak ketebak. Ini dia yang bikin kaget. Ternyata para peneliti sama sekali nggak nemuin hubungan statistik antara desain aplikasinya,
mau itu yang canggih banget teknologinya atau yang holistik sekalipun, dengan hasil belajar siswa. Hasilnya benar-benar nol, kosong. Jadi, inti pentingnya apa? Ternyata, bahkan aplikasi yang kelihatannya sempurna banget menurut semua parameter tadi, itu sama sekali bukan jaminan kalau siswa bakal langsung pinter. Bukan jaminan keberhasilan. Loh, terus gimana dong? Apa artinya kerangka kerja tadi sia-sia? Eits, tunggu dulu. Nggak juga. Ini cuma berarti kita harus ngelihat masalah ini dari kacamata yang sedikit berbeda. Jadi, kekuatan utama dari kerangka ini sebenarnya bukan sebagai resep instan buat bikin aplikasi super, tapi lebih sebagai checklist buat para guru dan pendidik biar bisa milih aplikasi yang tepat, dan juga sebagai contekan buat para developer biar bisa bikin aplikasi yang lebih oke lagi ke depannya. Nah, untungnya penelitian ini ngasih kita semacam panduan praktis, checklist 5 langkah yang simple. Intinya cuma satu, dan ini penting banget. Selalu mulai dari pertanyaan, siapa yang mau diajar? Dan apa sih tujuan belajarnya? Jawab itu dulu, baru deh kita ngomongin soal teknologinya yang canggih. Pada akhirnya, penelitian ini kayak ngingetin kita lagi ya, kalau teknologi secanggih apapun itu ya cuma alat. Kunci suksesnya tetap ada di cara kita menggunakannya, strategi mengajarnya. Jadi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Buat masa depan pendidikan yang lebih penting itu teknologinya atau justru cara mengajarnya?